Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Salam sapa mulanya kata, untayan doa sebagai pembuka bicara. Assalamualaikum, salam, salam kebajikan, Om Santi Santi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Yusnani. Saya adalah guru bahasa Indonesia yang mengajar di Sekolah SMA Negeri 1 Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat ini saya berstatus mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang untuk melakukan PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 dengan nomor 230306051. Ya, saat ini saya melakukan ujian kinerja tentang pembelajaran materi teks cerpen mengonstruksi ke dalam bentuk sebuah puisi karya Alwi Radiani, yaitu Hatara Kibaji. Selalu ya. Baik anak-anak ya, untuk pagi ini kita bertemu lagi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Isnani atau Bu Nani ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan salam kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, ya. Ya, untuk melanjutkan ya pembelajaran kita hari ini, ya terlebih dahulu kita harus mengawali segala sesuatu itu dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoanya. Ya, silakan ketua kelas. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang Islam bisa ikuti saya, dan yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa Ya, terima kasih ketua kelas ya sudah memimpinkan doanya pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat ya doa yang sempurna. Oke anak-anak ya. Ya, untuk pagi hari ini apa kabar kalian semuanya? Baik. Luar biasa. Ya, sehat semuanya? Sehat, Bu. Sudah sarapan pagi? Sudah. Ada. Ya, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini, Ibu absensi dulu ya. Ibu cek kehadiran kalian. Kira-kira hari ini yang tidak masuk siapa, Nak? Tidak ada. Siapa? Emil. Ya, berarti tidak ada yang tidak masuk ya. Semuanya masuk ya. Itu ya. Baik, kita SPG dulu ya, Nana ya. Ya, dengarkan dulu SPG-nya. Ya, kira-kira yang mau memimpin SPG-nya siapa? Ewu. Oke, ya silakan Pak Bio. Ya, Pak Bio untuk memimpinkan SPG-nya supaya ya segala sesuatu berjalan dengan semangat. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Iya. Baik anak-anak, ya saya mau lihat kerapian kalian hari ini. Apakah sudah rapi semuanya? Rapi ya. Oke, baik. Semuanya harus rapi. Ya, minggu yang lalu kita sudah memulai
kegiatan pembelajaran tentang materi cerita pendek. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu harus apa dulu? Tadi kita udah explain ya. Ya, kita harus menyanyikan dulu lagu ya nasional atau lagu daerah dari Batam atau lagu daerah dari daerah-daerah yang ada di Nusantara. Kira-kira bisa kita mulai? Bisa. Ya, kita menyanyikan dulu lagu daerah khusus untuk daerah Batam dan Kepulauan Riau. Baik anak-anak ya. Ya, semuanya memperhatikan di layar depan. Siapa yang tidak hafal bisa lihat di layar depannya. Oke, silakan. Materi-materi yang sudah Ibu bagikan minggu-minggu yang lalu. Masih ingat materi yang sudah Ibu sampaikan? Masih. Ya kan sebentar lagi mau ujian loh. Ya, kalian harus banyak belajar. Oke, kira-kira materi yang sudah Ibu bagikan sama kalian kemarin, anak-anak Ibu yang ganteng, anak-anak Ibu yang manis, ya apa materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin? Ya, tentang cerpen. Ya, tentang teks cerpen atau cerita pendek. Kira-kira ada yang tahu itu apa itu cerpen? Ya, silakan, siapa? Aku izin menjawab. Iya. Untuk unsur-unsur dalam cerita pendek itu ada dua, Iya. ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, saya di sini akan menjelaskan unsur intrinsiknya. Iya. Itu ada tema, alur, latar, tokoh, gaya bahasa, amanah dan sudut pandang. Baik, luar biasa. Terima kasih ya untuk Ananda Paras Pak Alifah yang sudah memberikan penjelasan terhadap unsur yang ada di dalam cerita pendek. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Siapa yang bisa membedakan antara unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik? Ya, ya silakan Pak Dil. Kalau unsur ekstrinsik itu Bu, itu Iya. terdiri dari latar belakang pengarangnya Bu, Iya. terus ada latar belakang masyarakat Iya. dan nilai-nilai dalam cerita tersebut. Iya, bagus, luar biasa. Ada lagi tambahan? Ya, tadi unsur intrinsik, ya ada berupa apa saja? Ada berupa tema. Terus apa lagi nak? Tokohan, ada alur, terus ada sudut pandang, ada latar atau setting. Kalau dia unsur ekstrinsik, apa yang katakan Fadil tadi? Latar belakang Latar belakang menulis. Baik anak-anak ya. Jadi hari ini materi kita merupakan lanjutan dari cerita pendek. Tapi cerita pendek di sini ya kita akan mengubahnya menjadi apa? Puisi. Jadi sebuah puisi. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pada akhir pembelajaran peserta didik mampu menemukan tema, ide pokok, dan konflik batin amanat yang dialami tokoh-tokoh dalam teks narasi atau cerita pendek dengan topik tertentu. Nah, itu ya, satu tujuan kita yang harus kita selesaikan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami isi puisi yang terinspirasi dari cerita pendek atau cerpen. Peserta didik mampu memahami unsur-unsur puisi dan mengenal puisi yang ditulis berdasarkan cerita pendek. Ya, terus yang keempat, peserta didik mampu menulis puisi berdasarkan cerita pendek. Ya, sebelum ini tujuan pembelajaran yang ini harus kita kembangkan. Ya, Ibu harus memberikan kalian pertanyaan. Ya, pertanyaannya berupa apa? Pertanyaan pemantik untuk kalian ya nak ya. Pernah membaca
teks? Pernah. Pernah. Kira-kira teks apa yang kalian baca? Eksplanasi. Teks eksplanasi, terus teks prosedur, drama, kemudian Observasi. observasi atau tes laporan hasil observasi. Kemudian ya semua teks itu ada struktur dan ada unsur-unsurnya. Terutama adalah unsur kebahasaan. Jadi tujuan pembelajaran kita ya ini ya mengenai mengkonstruksi cerita pendek ke dalam puisi. Jadi peserta didik ya mampu menemukan tema, ide pokok dan konsep batin amanat yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam teks cerita dengan topik tertentu. Kemudian, apakah Ananda pernah menyimak dan menulis teks puisi? Siapa yang pernah? Ayo. Siapa yang pernah? Silakan. Siapa yang pernah? Iya, Pak Rasya. Pernah kamu menulis puisi? Pernah, Bu. Pernah. Hanya kayak anak luar biasa ya. Jadi puisi itu adalah ungkapan perasaan. Benar kan? Iya, seseorang apakah dia sedih, apakah dia gembira, apakah dia lagi sedang susah-susahnya atau lagi bersemangatnya seperti orang Palestina kan itu perjuangan ya. Jadi penuh dengan gejolak-gejolak, amarah. Jadi digambarkan melalui bahasa puisi. Jadi bahasa puisi itu sangat konotasi, memiliki makna yang sangat luas. Oke, baik tuan anak ya. Jadi berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan tadi, kalian bisa memahami ya apa itu puisi secara keseluruhan. Ya, apa? Hatarakibaji. Dari nama aja kayaknya nama orang Jepang ya. Iya, Bu. Karya Awit Radiani. Itu Kompas Minggu tanggal 25 November 2012. Berarti sudah lama ya cerita pendek yang berjudul Hatarakibaji. Ya. Silakan kalian amati sejenak ya cerpen dari Hatarakibaji ini. Ya, saya berikan waktu untuk 5 menit. Ya, 5 menit ya kalian baca. Setelah kalian baca nanti kita akan ada kuis. Ya kan? Ya. Dibaca ya 5 menit saja ya Nak ya. Nah. Oke, silakan Nak. Kuis ya. Silakan diapakan dulu. Kita lanjut ke kuis ya Nak. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kemudian Beng-Beng dan Fabio. Jadi ada 3 kelompok. 3 kelompok ini akan membimbing kalian yang nilainya tadi di atas rata-rata. Oke, silakan pada posisi kelompoknya masing-masing. Ya, sesuai dengan urutan nilai yang diperoleh tadi ya. Kan anak, saya akan membagikan LKPD ini berdasarkan
berdasarkan kelompok kalian ya. Ada kelompok 1 dipimpin oleh Paras Alifah, ada kelompok 2 yang dipimpin oleh Beng-Beng, dan ada kelompok ketiga yang dipimpin oleh Pak Bio. Mana Pak Bio? Nah, Beng-Beng, mana kelompok kalian? Oke. Sekarang Ibu bacakan ya, yang harus kalian lakukan. Ya. Baca dan kerjakanlah LKPD berikut dengan baik. Tanyakan pada guru apabila ada yang kurang jelas. Tulislah pada LKPD berikut atau boleh ke dalam bentuk media lain dengan memperhatikan unsur-unsur puisi. Ya, jadi tujuan kalian di sini di dalam LKPD ini adalah peserta didik dapat mengkonstruksikan cerpen menjadi sebuah puisi sesuai dengan unsur-unsur puisi. Jadi dalam puisi kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan, atau pengaggugan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Oke? Nah, ini pengertian puisi. Ya, kemudian istilah yang berkaitan dengan puisi apa saja? Ya, orang yang menulis puisi, kemudian lari baris dalam puisi, bait atau kumpulan lari. Linsia Putika. Ya, apa namanya? Linsia Putika. Ada pertanyaan mengenai puisi? Ya, ada pertanyaan atau tidak? Ya, silakan Alia. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Kan ini kita dikasih tugas untuk mengubah puisi kayak cerpen dari puisi. Iya. Nah, bagaimana sih cara mengubah cerpen berdasarkan tema menjadi sebuah puisi untuk membangkitkan sikap kita bernalar kritis? Oke, bagus, pertanyaan yang luar biasa. Kira-kira bagaimana sih langkah-langkah menulis puisi itu berdasarkan cerita pendek? Ya, siapa yang bisa menjawab sebelum Ibu jelaskan? Iya, silakan Nak. Nah, jadi untuk mengubah cerita pendek itu menjadi puisi, yang pertama itu ya kita harus memahami dan membaca cerita pendek itu tersebut. Iya. Setelah kita baca nih, kita bisa mencari inti dari cerpen tersebut. Betul. Setelah itu intinya kita kembang-kembangkan dan kita modifikasi dengan kata-kata yang indah berupa diksi. Iya, bagus. Ya. Kita bagi ada yang pink, ada yang Bisa yang berapa Nak? Di sini Nak, berapa saya? Ya, sini. Iya, tentukan temanya dulu ya. pahami dulu. Unsur-unsur puisi apa? Ya, disusun dulu unsur-unsurnya. Berdasarkan unsur-unsurnya, berdasarkan temanya, terus kelompokkan dulu konotasinya, diksi pilihan katanya ya. Oke, silakan Nak. Ya, cerita. Kalau katanya sama untuk buat puisi ini. Oke, bisa ya. Puisi-puisi kalau kita lihat negatif. Oke, bisa ya, kelompokkan ya. Tentukan apa temanya dulu ya. Tentukan temanya. Kemudian tentukan dulu unsur-unsurnya. Oke? Nah, bisa ya. Kalian tuangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk visual atau dalam bentuk visual. Oke, bagus ya. Oke, nah ini unsur-unsurnya. Oke, baik ya, nih dikelompokkan. Silakan yang anak ya. Oke, baik. Anak ibu yang ganteng yang manis mana? Ini pahami dulu ya kata-katanya ya anak ya. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Kalian sudah mengkonstruksikan cerpen Mataram Kibaji ini menjadi sebuah puisi. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan membacakan hasil dari diskusi kalian tadi. Ya, saya berikan kepada kelompok 1. Ya, kelompok 1 mana? Oke, silakan pada kelompok Paras ya. Kelompok Paras, silakan kelompok Paras. Jadi kami di sini menggunakan media visual yang kami buat, kami desain sendiri. Terus kami di sini mengubah teks cerpen Hatara Kibaji menjadi 5 bait puisi. Pada bait pertama ada angin musim semi mengibarkan unyu rambutku. Di antara guguran dan sakura, kulihat Tokyo Sky Tower berdiri menjulang tinggi, sembari berendam dalam hangatnya air terjun. Terus kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Seandainya kita masih bersama, akankah kita lebih bahagia? Tema dari puisi
percintaan dan juga persahabatan. Kemudian amanatnya juga ada berupa pertama, jangan percaya pada gombalan laki-laki. Yang kedua, harus bersikap optimis. Kemudian berbuat baik kepada siapapun dan tidak memilih-milih teman ataupun rekan kerja. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok visual atau kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Ya, kalau kelompok 1 tadi visual, kelompok 1 menggunakan apa? Audio ya kan ya? Menggunakan audio visual. Silakan. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 siap-siap ya nak ya. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok audio visual akan memaparkan hasil diskusi kami. Pelabuhan sementara. Ibarat seekor laba-laba yang berburu dengan membara. Ku terjerat tak berdaya, masuk perangkapmu dengan sempurna. Cinta sesaat yang kau cipta mampu menggetarkan jiwa dan raga. Seakan jiwa dipenuhi wangi bunga, namun kau menorehnya dengan luka. Saat bias cintamu tiba, bahagia pun menyapa tanpa aba. Namun semua hanya fata morgana, ternyata cintamu berlabuh sementara. Lalu pesan yang dapat diambil dari cerita pendek ini adalah pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Cerita pendek ini menggambarkan bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi hubungan antar individu dan bagaimana kesalahpahaman dapat terjadi akibat perbedaan tersebut. Nah, pesan ini mengajarkan kita untuk lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan budaya serta pentingnya komunikasi yang baik dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis antara individu dan latar belakang budaya yang berbeda. Oke, luar biasa. Aku ada lagi? Lalu selanjutnya dari cerita pendek Hatari Kibaji itu ada terdapat beberapa kata asing atau istilah, yaitu ada Hatari Kibaji yang artinya kutu pekerja, lalu ada Ojigi dalam-dalam, ada Shokudo yaitu kantin kecil, ada Hashi sumpit, Machida kota kecil, dan Soyu kecap asin. Oke, ada lagi kelompok 2? Sudah. Ya, luar biasa. Apa untuk kelompok 2? Dari kelompok 3, kami mengubah cerpen Hatari Kibaji menjadi puisi menggunakan media audio. Di mana media audio ini kami hanya mengandalkan audio. Nah, di sini sebelum kami memulai video kami, saya akan menjelaskan dulu tentang puisi kami. Jadi puisi kami itu berisi tentang puisinya itu ada 3 larik di setiap baitnya dan jumlah baitnya itu ada 5. Tentang Tokyo mempesona. Di Tobulevan kota berjaya, menara tinggi menjulang kuat. Pandangan luas dari tempat tinggi, kaca ofuro mencerminkan diri. Hidup terbuka tak terparti, seni tercipta dalam pergaulan. Tak seirama, tak sehaluan, hati tak kosong berseberangan. Cinta berubah, kutu terbang, diri terjerbak, tak berkembang. Di Tokyo perpisahan berkumandang, kuat berdiri menara tertinggi, kota bersemi tak terbatasi. Di kota ini cinta kasih, pandangan tinggi dunia tersaji. Saya tutup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Ya, anak ya. Baik, sebelum saya mengumumkan hasil yang kalian peroleh, saya minta diperingatkan hasil dari kelompok 1. Dari kelompok 1, ya. Hasil karya dari kelompok 1 kita perhatikan kembali. Ya.
kita akan menganalisis masing-masing karya dari kelompok kalian, dari teman-teman yang kalian buat tadi. Kita akan analisis apakah yang dibuat oleh kelompok 1 ini sudah sesuai dengan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam puisi, dalam cerita Hatara Kibaji. Ya, sekarang coba dilihat. Ya, apakah ada? Silakan kelompok 2, saya minta untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur puisi. Udah. Unsur-unsur puisi ada apa saja? Ada bait. Ini ada berapa bait? Ada 5 bait. Oke, berarti sudah termasuk unsur-unsur puisi. Oke. Ibarat seekor laba-laba yang berburu dengan membara. Ku terjerat tak berdaya, masuk perangkapmu dengan sempurna. Itu bersaja apa dia? Laba-laba membara, berdaya dan sempurna. Purna, berarti itu masuk unsur apa? Oke, bagus, luar biasa. Oke, kelompok yang terbaik di dalam mempresentasikan ya adalah kelompok 2. Iya, apa untuk kelompok 2? Ya, tidak ada kelompok yang tidak bagus, semuanya bagus ya anak-anak ya. Tetapi ada yang lebih baik lagi. Hapus untuk kita sendiri. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi, ya berkelompok, berkolaborasi di dalam menuangkan cerita pendek ke dalam bentuk puisi. Sekarang kita speaking dulu. Oke? 1, 2, 3. Everybody say no. Go Semansa, go times, go Semansa, 3 times, go Semansa, go. Bring it down now. We are from Semansa, smart and cool. We are here right now. We come. Say what? Semansa. We the Semansa here. Everybody know. Say yo. Yo. Yeah. Yeah. Yo. 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 Yeah. Yeah. Go Semansa. Tadi kita sudah mengerjakan secara berkelompok. Sekarang kalian mengelompokkan, kira-kira ada makna konotasi, pilihan kata atau majas atau peribahasa di dalam cerpen Hatara Kibaji ini? Ada, Bu. Iya, silakan kalian kelompokkan per individu. Silakan ya anak ya. Silakan kalian kerjakan. Saya berikan waktu 5 menit. Oke. Dikelompokkan ya anak ya. Kata-kata sulitnya ya. Atau kata-kata istilahnya dikelompokkan. Oke. Sudah? Oke. Nah, baik anak-anak ya. Kalian sudah mengelompokkan kata-kata sulit yang ada di dalam cerita pendek Hatara Kibaji. Nah, sekarang silakan satu-satu ke depan. Nah, jadi salah satu kalimatnya adalah kampungku yang menunjukkan asal usulku. Nah, ini merupakan kalimat metafora yang juga memiliki arti, yang juga menunjukkan ketidaknyamanan atau tidak terbiasa dengan lingkungan yang dia berada sekarang. Iya, oke. Ada lagi? Terima kasih. Ya, silakan. Iya, terima kasih Haris. Silakan kembali. Pada base saya mendapat kata-kata sulit ya dejavu. Dejavu itu adalah perasaan kita saat merasakan saat kita itu seperti pernah merasakan atau pernah melihat kejadian. Iya. Yang mendapatkan kata-kata yang dapat kita klasifikasikan ke dalam majas, Bu. Iya. Itu terdapat dalam kata-kata ini. Menara-menara pamer menyambut aku. Iya. Itu yang dimana dia termasuk ke majas personifikasi, karena majas personifikasi itu yang mengindikasikan bahwa kayak benda mati itu dapat berperilaku seperti manusia. Bahkan kayak menara kan benda mati tuh. Pasti dia nggak pamer itu juga sifat manusia. Nah, itu yang membuat dia majas personifikasi. Baik, terima kasih semuanya. Bagus, luar biasa ya anak ya. Banyak istilah yang terdapat di dalam cerpen Hatara Kibaji. Kalian melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Ya, yang sudah saya bagikan di Google Form. Silakan kalian kerjakan. Ya, saya berikan waktu 3
3 menit saja. Silakan. Oke anak-anak ya, untuk hasil diskusi kita, kalian sudah bisa menunjukkan nilai yang baik. Berarti kalian mampu menuangkan ide dan gagasan di dalam bentuk-bentuk tulisan, yaitu menuangkan cerita pendek ke dalam bentuk cerita sebuah puisi. Untuk lebih jelasnya silakan kalian tuangkan karya kalian di dalam bentuk kertas yang beraneka ragam. Ya, saya berikan waktu 2 menit. Ya, setelah itu kita tempelkan di depan ini. Ya, silakan, saya mau lihat tulisan siapa yang bagus, puisi siapa yang bagus. Ya, silakan anak-anak ya. Saya berikan waktu. Kalian tuangkan di dalam bentuk tulisan per individu sebelum pelajaran ini kita tutup. Ya, silakan anak-anak. Ya. Terima kasih Pak. Ya Zilza, terima kasih. Ya nggak apa-apa, nggak ada nama, berarti anonim, nggak ada nilai. Oke, ya. Tempelkan bagus-bagus karya kalian. Ya, baik. Oke, ya bagus. Oke. Ya silakan ditempel, ada lagi. Ini berwarna-warni ya. Inilah hati kalian ya. Ini karya kalian bagus sekali. Ibarat seekor laba-laba yang berburu dengan membara, ku terjerat tak berdaya, ya, masuk perangkapmu dengan sempurna. Wah, luar biasa. Lelaki itu memberi kenangan yang berharga, ya, memberi kenangan yang indah bagiku. Walau akhirnya yang membuat hubungan itu berakhir, akankah kita masih bersama jika aku tidak menolaknya? Ya, bagus sekali ya. Angin musim semi ya mengibarkan ujung rambutku di antara guguran daun sakura. Kulihat tanya apa nih tower ya berdiri mengulang langit sembari berendam dalam hanyutnya air bunga. Iya. Semuanya kata-kata yang berkonotasi ya anak-anak ya, bagus ya. Ya, pelabuhan sementara. Sesaat bias cintamu tiba. Iya. Bahagia pun mengapa tanpa ada. Namun hanya fata morgana. Ternyata cintamu berlabuh sementara. Ya, bagus, semuanya bagus ya anak-anak ya. Iya, bagus, terima kasih. Ini warna-warni ini adalah melambangkan perasaan kalian. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar ini? Senang kali Bu. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Ada yang kecewa? Tidak. Terima kasih. Saya juga bahagia. Baik anak-anak ya, untuk pembelajaran kita kali ini hari ini ya kita sudah berakhir pada penghujung waktu. Saya harap rajin-rajinlah belajar, banyaklah membaca. Karena apa? Kunci kesuksesan itu adalah dengan membaca. Pengetahuan kita akan bertambah. Orang yang jarang membaca, wawasannya akan berkurang, ya. Jadi kunci kesuksesan seseorang itu adalah dengan banyak membaca, maka akan banyaklah wawasannya. Sekarang, ya, tujuan pembelajaran kita tadi itu ya berdasarkan hasil yang kalian peroleh, baik itu secara kelompok maupun secara individu, kalian sudah mampu menuangkan dan mengubah bentuk cerita pendek menjadi cerita sebuah puisi. Ya, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya minta satu orang, silakan Zilza, kamu simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Zilza. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita sudah belajar untuk mengubah teks cerita pendek menjadi sebuah puisi. Dan di dalamnya juga kita tahu di situ ada unsur-unsur dari cerita pendek dan ada juga unsur-unsur dari puisi itu sendiri. Dan kita juga mempelajari langkah-langkahnya bagaimana
jika kita ingin mengubah cerita pendek tersebut menjadi sebuah puisi dan di dalamnya juga ada tema, ada pesan yang dapat kita ambil, dan itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Zeza. Banyak yang kita dapati dari materi hari ini anak-anak ya, yang sudah disimpulkan oleh teman kalian tadi yaitu Zeza. Terima kasih ya Zeza ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya. Kita sudahi pembelajaran kita. Untuk pertemuan kita berikutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks cerita pendek, yaitu tentang mengidentifikasi dan unsur-unsur teks cerita pendek. Oke anak-anak ya? Oke, baik. Apa untuk pertemuan kita yang akan datang? Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ya saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa supaya kita dipermudahkan dalam segala urusan. Silakan ketua kelas untuk kita berdoa. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Untuk yang beragama Islam saya pimpin, jika beragama non Muslim menyesuaikan saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga rangkaian acara yang telah kami bawa pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kami, serta ilmu yang kami dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah orang tua kami, lindungilah guru kami. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum mengakhiri, mari kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, anak-anak ibu yang ganteng, anak-anak ibu yang cantik. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian, sudah belajar dengan baik untuk materi ibu pada hari ini. Ya, kita ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Jaga hati-hati di jalan raya, jangan ngebut-ngebut bawa kendaraan. Ya, baik. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.